Hello viewers, so welcome back. Jadi seperti di video sebelumnya, saya sudah ingin membahas ya tentang manual grinder saya yang sudah rusak. Nah, jadi ini grindernya ya teman-teman ya, Latina Slimo. Ini udah 2 tahun sih nggak saya pakai ya. Karena waktu dulu pertama kali pakai grinder ini kan sebenarnya hand grinder ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi karena saya tidak berhati-hati, klip burnya patah. Nah, jadi ini kita singkirkan, nanti kita bakal bahas tentang perawatan hand grinder juga ya teman-teman ya. Cuman sekarang kita fokus ke grinder yang ini dulu. Nah, berhubung saya sudah membeli spare partnya, ini dari Maharaja Coffee. Jadi saya buka dulu ya klip burnya teman-teman. Nah, ini dia, saya beli 2. Oke, udah kosong ya teman-teman ya, udah nggak diisi, kosong. Nah, jadi ini udah ada 2 ya klip untuk Slimo dan juga bisa untuk Latina Sumbawa. Nah, ini satunya saya simpan aja, taruh di atas meja ini. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini masih mulus banget. Tuh, ini aja masih ada kopi-kopi sisanya, sisa-sisa gilingan duluan. Jadi ini saya kurang tahu sih sebenarnya ini awet apa karena memang saya kasar gitu makanya. Baru 2 kali giling ya teman-teman, sudah patah bur klipnya. Jadi sekarang kan saya sudah lumayan banyak mendapatkan pengalaman gitu kan dalam menggunakan hand grinder. Mungkin saya akan coba servis dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh, waktu diputar dia ngelos gitu. Nah, enggak, nanti teman-teman lihat aja ya tuh, waktu diputar itu tidak menggiling teman-teman ya. Jadi nggak menggiling karena patah gitu. Ini kita bongkar dulu. Nah, saya akan buka burnya dulu ya teman-teman ya. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman yang patah itu yang mana. Sebenarnya untuk handlingnya enak sih grinder ini. Nah, untuk burnya juga masih bagus sebenarnya karena saya jarang banget pakai. Nah, ini kita keluarin ya. Nah, ini teman-teman, sebentar ya, kita bandingkan ke yang masih baru. Saya kurang ngerti sih sebenarnya patah di mana. Oh, ini teman-teman bisa lihat di sini tuh, dalamnya ngelos kan, dalamnya ngelos. Nah, kalau ini kan dia masih ada ini tuh. Nah, kalau ini udah rata tuh, pecah dia tuh, beda kan, kelihatan ya bedanya. Oke. Nah, jadi kita langsung coba servis aja ya. Kita ini yang rusak, ini yang baru. Yang rusak kita taruh sini. Nah, ini yang baru. Pasang aja handle-nya biar enak nanti kuncinya. Nah, yang saya suka dari Latina Slimo ini sebenarnya dia bisa dikunci kayak gini teman-teman. Jadi kayak unik aja gitu kan, keren. Kita set dulu, kita taruh balik. Kita coba giling kopi juga ya. Pernya di sini kita pasang dulu. Sepertinya memang longgar ya teman-teman. Tuh, sepertinya memang longgar seperti ini. Tapi ya semoga bisa bekerja dengan baik. Nah, yang patah itu yang ini teman-teman, yang untuk nyangga ke besi ini nih tuh.
kelempengan ini. Jadi dia kayak muter itu ngelos. Nah kalau ini kan udah enggak. Tapi ini memang dia ada kayak space gitu sih yang bikin nggak ngehold banget gitu. Jadi kayak nggak nahan banget, bikin cepet patah gitu. Mungkin kita bakal coba giling yang enteng-enteng ya teman-teman, jangan dikasarin aja gitu. Saya kurang yakin nih sepertinya. Tuh, jadi ini memang kayak ada space gitu. Bingung sih, apa kebiasaan pakai grinder yang bagus ya. Tuh, jadi pas dikunci itu dia memang miring gitu teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini sama ini kan aneh gitu. Apa memang ini penyakit grinder ini ya? Aduh, keramik bur ya, keras pula. Bentar ya, bentar. Keras banget ya. Ini gimana nih ngomongnya nih, antara bakal berhasil apa enggak nih. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah yang punya pengalaman banyak dengan hand grinder ya. Saya lagi coba lihat sih ini sebenarnya kenapa. Tuh kan seperti ini. Wah, pantesan bisa patah ya teman-teman ya. Coba kita tes yang lama ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini kan dimasukin nih. Tuh. Justru yang ini lebih kenceng teman-teman. Tuh. Ini, nggak terlalu banyak ya. Nah, kalau yang baru tuh parah. Wah, iya, ini lebih gede nih lubangnya nih. Ini lebih kecil. Wah, ini nggak bisa dipakai nih kayaknya. Apa ini untuk Sumbawa kali ya? Tunggu nih. Oke, kayaknya konten untuk servis grinder ini gagal ya. Karena kayaknya ini nggak bisa dipaksain, mau saya tanyain dulu nih ke penjualnya. Karena kalau dipaksain ya ini patah. Bener gak sih? Ya kan? Paksain gitu patah. Iya, ini aja lebih bagus nih yang kecil. Oke, kita singkirin dulu ya, ini yang rusak. Kita bahas yang lain aja nih. Oh enggak, tunggu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Tips untuk teman-teman misalnya milih nih. Jadi cara milih grinder itu sebenarnya, grinder manual itu sebenarnya bukan dari nanya ke seller gitu. Gan, ini yang cocok untuk espresso mana nih? Sebenarnya cara teman-teman milih ya, ini sih secara fisik mungkin ya bener sih, kalau beli grinder itu biasanya sih dikonsul ke penjualnya sih. Tapi kalau tips dari saya, teman-teman bisa lihat ya. Kita contoh nih, ini grinder kedua saya, ini dari IKEA. IKEA ini sebuah perusahaan ya yang membuat peralatan rumah tangga, mungkin dari piring-piringan segala macam. Nah, ini biasanya kalau untuk piknik ya, piknik atau outdoor coffee gitu, dulu sebelum saya punya timer ini, nah saya pakai ini. Tapi ini base-nya untuk espresso sih. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, dia pakai baut segi 5 seperti ini ya. Tuh. Nih. Ini asnya segi 5. Tuh. Ini hold-nya benar-benar kuat banget gitu. Nah,
sedangkan di depannya tuh, ya kan, full selongsong gitu. Jadi kalau beda sama klip yang ini. Nah kalau klip ini kan cuma nyantol dikit tuh, nyantol dikit, jadi ini aja nggak padat tuh. Nah bisa melenyot. Nah jadi saran saya, mau gimana, mungkin ini balik ke quality ini sih, klip burnya. Kalau Hario apa ya, Hario Skerton ya, Skerton apa namanya itu, yang agak lebar gitu bentuknya, itu sebenarnya bisa untuk espresso. Cuman Hario itu kan setahu saya memang dia di manual brew ya, kayak pour over gitu ya. Jadi memang rekomennya untuk beans kasar sih, karena satu klipnya dia masih plastik ini, plastik klip ini. Kalau yang Hario itu saya belum pernah beli sih. Kalau klipnya kayaknya kurang lebih kayak gini juga. Nah selain klipnya plastik, ya boardnya keramik. Nah beda dengan ini memang plastik, cuman teman-teman bisa lihat di sini kan full banget tuh, dari depan belakang sini, mana depan belakangnya, pokoknya dari ujung ke ujung itu dia penuh full. Jadi nggak ada space, nggak ada yang bisa melenyet gitu. Nah jadi ini lebih rekomen tuh. Jadi pas dia masuk ya, dia benar-benar kuat. Nah pas dikunci pun jadi ya dia untuk espresso kan fine grinding gitu ya, jadi kan halus partikel, tekanan pressure-nya juga kuat, gilingannya kayak lebih rapat, lebih kuat, lebih neken gitu. Beda dengan gilingan yang coarse gitu kan, yang kasar kan space-nya lebih besar, jadi dia cuma sekedar kayak istilahnya numpuk gitu. Nah mungkin jadi teman-teman misalnya masih awam gitu ya, mau beli manual grinder, sebenarnya boleh yang jadi keramik bur juga boleh. Keramik bur itu sebenarnya boleh, cuman ya teman-teman lihat review aja, atau lihat teman-teman yang lain pakai gitu kan, dibalik dikondisikan kepada keperluan. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman ingin untuk giling semuanya gitu kan, dari espresso sampai ke manual yang grind size untuk pour over gitu, boleh ya, disarankan mending. Nah ini solusinya nih, daripada menerka-nerka, salah nerka gitu kan, nanti rusak kan ya, sayang gitu. Kayak gilingan satu ini susah juga cari spare partnya. Cari yang spare part nih di Maharaja sih. Saya mau nanya sebenarnya, tuh ini aja udah, kok bisa pecah ini? Apa lama nggak pakai ya? Banyak banget nih trouble-nya. Lama nggak pakai tiba-tiba pecah gini, kantok apa? Ini penahan burnya sih. Wah ini kayaknya memang benar-benar mau pensiun ya teman-teman. Gini, nggak ada ngaruh sih. Nahannya mana? Sebenarnya nahannya kan di sini. Wah berabe ini. Ini memang mau pensiun ini. Nah sudah, pasang aja dulu. Nah jadi ini kan spare partnya saya beli di Maharaja juga kan. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh. Ini di Maharaja, distributor resmi ya kata orang itu kan, kata teman-teman saya. Dia distributor resmi yang merilis produk Latina. Jadi kayak Latina 600N ya kan, kayak ini Latina tuh, Latina Selimo itu dari Maharaja. Jadi saya sengaja cari spare part dari dia biar ya harapnya sih presisi dan fungsional gitu kan. Cuman ya gimana ya, saya mau tanya lagi dah nanti lah. Reviewnya jadi gagal nih, review produk bur clipnya. Oke nggak apa-apa. Jadi yang tadi nih, nah kalau teman-teman mau cari yang serba bisa, ya ini memang lebih
budgetnya lebih tinggi sih, tapi ya worth it sih ya. Pertama nih, oh ini sedikit kotor tuh kan, sekalian bersihin aja. Nah pertama ini build quality yang luarnya ini stainless ya, kayaknya stainless sih ini. Stainless, terus ada coatingnya tuh ya, coatingnya bagus banget tuh, mudah dibersihkan ya kan. Nah yang pertama itu. Yang kedua nih enteng banget kan, tuh beda sama ini. Nah kalau ini ya, ini karena dia longgar. Kalau dia keras, saya paksa ini walaupun susah buka ya, tuh udah agak macet ya, tuh udah agak keras tuh. Ini agak macet. Nah jadi ya beda juga harganya. Nah jadi di sini saya lebih ke mereview dan merekomendasikan ke teman-teman. Jadi diukur dari skala keperluan, bukan menjatuhkan brand lain atau bagaimana ya. Jadi di disclaimer aja, mungkin teman-teman ada yang gunain ini dari IKEA atau dari Latina, terus penggunaannya baik-baik saja, tidak seperti saya. Nah, mungkin itu kebutuhan teman-teman, keperluan teman-teman, dan memang teman-teman lebih pandai menggunakannya. Oke, yang kedua, nah di sini ya, bisa lihat, ini juga enteng banget, tuh benar-benar enteng. Nah, jadi selain dari build quality-nya, fungsinya juga ya worth it aja sih. Kita buka ya. Nah, nih 2 lapis ya. Ini fungsi untuk kliknya. Jadi mungkin biar dia tidak sengaja tanam di sini. Jadi biar waktu ngeklipnya itu dia keprotek, karena kuningan ini kan sifatnya sedikit lebih lentur ya, lebih apa ya. Jadi istilahnya kalau diketok itu kuningan itu lebih mudah dibentuk dibanding stainless. Nah, bur stainless ya, bur stainless dengan ini kan nih penahannya nih, tuh space-nya, terus kayak dia kan nggak mungkin melenyap ya kan, nggak mungkin melenyap kan. Nah jadi ini istilahnya ini perannya itu kayak bur klip tadi, kuningan yang ini burnya. Nah ini bur dalamnya. Kita langsung sekalian bersih-bersih aja lah ya, mumpung udah nggak kepake. Kalau yang ini namanya Timor C2. Nah, ini masih aktif saya pakai untuk manual brewing. Kalau yang 2 ini udah jarang banget. Nah bisa teman-teman lihat di sini, yang ini 600 khusus espresso ya. Jadi saya ngebrew espresso di rumah itu pakai 600 di-combine sama Rockpresso. Nah kalau misalnya kurang bersih ya bisa semprot-semprot kayak gini kan. Nah teman-teman bisa lihat di sini tuh, ini lebih kuat ya. Untuk full reviewnya juga ada di channel saya, teman-teman tinggal lihat aja tentang Timor ini. Jadi kalau di sini saya nggak akan nge-review. Jadi ini lebih ngebahas kalau teman-teman pengen pilih manual grinder itu cara patokannya gimana untuk pemula gitu kan. Sebenarnya saya bukan penjual alat kopi sih, atau yang tahu segalanya tentang alat kopi, cuman saya juga sharing berdasarkan pengalaman aja. Nah ini gampang juga masangnya kan, tuh. Nah ini teman-teman mau dari espresso ataupun manual brew, pour over gitu, yang coarse istilahnya ini lebih badak, lebih kuat. Nah jadi kalibrasinya pun enak, gampang.
Nah, untuk kalibrasi misalnya teman-teman ada yang nonton video saya sekarang, mungkin ada yang nanya, oh untuk rock presso gimana, bisa cek link fullnya yang tentang time more ini. Kalau yang Slimo memang nggak keburu review karena udah lama banget ya grinder itu kan, grinder pertama saya. Jadi kan ceritanya pengen saya review karena saya beli ini kan spare part ini, cuman ya kayaknya salah, jadi ya pengen perbaiki ini jadi gagal lagi, mungkin next time aja. Nah, jadi simple kan teman-teman, kalau teman-teman pengen pilih ya. Nah, ada satu lagi yang biasanya orang-orang pakai, yang saya sering lihat ya, teman-teman saya yang suka camping juga ada yang pakai, yang Latina ini, yang seperti di tulisan ini. Teman-teman bisa cari aja, Sumbawa, Latina Sumbawa. Ini juga banyak yang pakai untuk pour over sih, bukan untuk espresso ya. Jadi kalau manual grinder ini mungkin espresso kan yang lebih mahal ya, lebih berharga lagi, itu kayak Kino gitu kan. Itu udah di luar budget saya sih. Mungkin ya syukur-syukur kedepannya ada rezeki saya bisa mereview grinder itu. Oke, teman-teman ya, mungkin sekian video dari saya. Jadi kesimpulannya, dari 3 grinder ini ya, model Burklit kayak gini, saya sarankan sih untuk pour over aja, yang kasar. Kalau teman-teman mau yang lebih badak, nah teman-teman bisa coba beli ini dah, yang IKEA. Sebelum beli, teman-teman bisa lihat review di video di YouTube saya, di agak ke bawah, teman-teman bisa cari aja IKEA coffee grinder. Nah, untuk timer udah simple banget. Ini cocok untuk pour over, coarse, medium, or fine, itu semua bisa. Dan price-nya juga ini lebih sih, ya 500.000 ke atas lah ya. Untuk linknya ada juga, teman-teman bisa lihat full reviewnya dulu. Saya juga ada coba di situ, langsung kalibrasi untuk espresso menggunakan rock presso. Videonya ada di bawah. Oke teman-teman, jadi mohon maaf sebelumnya untuk topik yang sebenarnya tidak tercapai ya, karena adanya kesalahan ini. Nanti saya ingin tanya dulu nih ke Maharajanya gimana nih. Untuk next video mungkin saya akan upload video yang lebih menarik, lebih kreatif lagi, agar teman-teman bisa lebih betah menonton di video di channel saya ini. Oke teman-teman, thank you for watching. See you on the next video. Thank you.